Halo Cipta Kreativitis. Kali ini kita bertemu lagi dalam acara podcast yang akan membahas masalah hipnoterapi. Kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu Herlina. Halo, selamat siang Bu Herlina. Selamat siang Ibu Wita. Bisa diperkenalkan lagi nih untuk pemirsa yang belum mengenal Ibu atau baik yang sudah untuk mengulang lagi untuk mengenalnya. Oke, baik. Selamat siang pemirsa, perkenalkan saya Herlina. Sehari-hari saya berpraktek di Cibubur, ya, di mana layanan-layanan psikologi yang sering kita berikan ke masyarakat seputar konseling, asesmen, sampai kita melakukan tindakan-tindakan terapi untuk penanganan masalah-masalah yang ditemukan di masyarakat. Seperti itu lebih kurangnya. Kita langsung ke bahas masalah topiknya, Bu ya. Apa sih yang dimaksud dengan hipnoterapi? Karena kita akan membahas mengenai hipnoterapi. Jadi Ibu bisa jelaskan nih apa yang dimaksud dengan hipnoterapi? Baik, kalau dibilang hipnoterapi itu saya ingat bahwa di masyarakat mengenal bahwa identik sekali ya dengan sesuatu hal yang mengaburkan atau menyesatkan gitu loh. Jadi artinya di sini saya berupaya untuk mengedukasi sedikit banyak terhadap masyarakat tentang perbedaannya apa yang kita ketahui, dan bahkan kita melihat dari sisi kebaikan atau kebermanfaat dari hipnoterapi itu sendiri bagi manusia. Jadi hipnoterapi merupakan suatu metode, salah satu ya, salah satu metode terapi yang diterapkan dalam dunia psikologi untuk penanganan sebuah persoalan-persoalan yang berkaitan sama gangguan fisik, gangguan psikologis khususnya, maupun pemberdayaan diri bagi seseorang, seperti itu. Terus maksudnya kan ada bedanya ya antara yang dikenal dulu hipnoterapi itu, kadang orang juga menganggapnya kayak negatif juga ya, ada ya kan? Betul, apalagi hipnotis gitu ya. Kayaknya orang dihipnotis untuk ngambil uang di ATM. Kan ada negatifnya. Mungkin kan Ibu sekarang mau menerangkan secara detail mungkin mengenai hipno yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Nah, terus bagaimana juga cara kerjanya hipnoterapi itu, Bu? Ya, oke. Baik, tadi kan sempat disinggung bahwa kenapa masyarakat melihat dari sisi yang muncul di permukaan adalah sisi negatif ya, bahwa disalahgunakan, terkesan bahwa hipnotis itu jadi sesuatu hal yang negatif gitu, merugikan dan sebagainya. Nah, itu kan bahasa yang kita tahu beda banget. Itu semacam ilmu dendam ya. Tanda petik ya gitu ya. Cuman dia juga mengikuti sedikitnya kaidah yang mirip dengan hipnoterapi. Yang kalau kita secara ilmiah jelas sudah bedanya ya, bahwa hipnoterapi itu sendiri sudah diteliti dan dikaji secara ilmiah gitu, bahwa ini aman loh digunakan untuk penyelesaian atau membantu persoalan-persoalan yang mengitari manusia ya, khususnya berkaitan gangguan-gangguan psikologis. Mereka yang tadi saya bilang gangguan juga secara fisik bisa membantu misalnya dengan penanganan-penanganan untuk sisi medis ya, yang berkaitan sama kecemasan-kecemasan untuk berhadapan dengan tindakan tertentu dalam proses medis misalnya, dan juga bisa pengembangan diri bagi seseorang gitu. Berarti cara kerjanya tuh gimana? Cara kerjanya hipnoterapi itu sendiri, pertama mungkin kita berhadapan dengan ini prosesi ya, secara singkat saya menggambarkan bahwa klien datang. Artinya kalau klien itu datang ke tempat kami, kita akan memperlakukan bagaimana suatu prosedural tentang tahapan pertama. Mereka akan diberikan sebuah lembaran yang sifatnya kuesioner ya, menanyakan tentang data dulu, biodata intake lah bahasanya ya.
data yang mereka berikan tentang seputar dirinya dan berkaitan sama persoalan yang mereka rasakan atau keluhan yang mereka alami pada saat itu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana yang sifatnya mengeksplor untuk kita mengetahui lebih jauh persoalan yang mereka hadapi. Ya, lantas setelah melakukan intake terhadap kuesioner yang kita berikan itu, masuk kepada tahap kita menanyakan kembali gitu loh, bahwa sudahkah siap sepenuhnya untuk mengikuti prosesi dari berjalannya hipnoterapi ini hingga selesai, seperti itu. Nah, lantas setelah diketahuinya tentang kesepakatan ya, seolah-olah semacam ijab kabul gitu ya, bahwa oke, saya sudah siap, bersedia, itu penting gitu ya, bahwa kenapa kuncinya sebuah hipnoterapi itu ada kesediaan dari si klien tersebut. Jadi tidak ada unsur paksaan, karena memang kita akan berbicara dalam konteks hipnoterapi itu betul-betul dalam sebuah kendali individu tersebut gitu. Jadi setelah kesepakatan itu terjadi, baru kita akan membangun yang namanya rapport. Rapport itu bagaimana menciptakan kedekatan. Itu penting sekali. Itu hal-hal yang saya ingatkan bahwa kenapa banyak sekali terjadi proses hipnoterapi dilakukan tapi nggak efektif atau kurang berkena gitu loh terhadap pasien tersebut. Nah, ini yang menyebabkan karena di awal kecenderungan tidak dibangunnya good rapport itu terhadap pasien. Jadi itu sangat menentukan sekali. Misalnya ibu nggak percaya atau percaya dengan si terapis gitu kan, tentu akan berbeda outputnya. Dia akan merasakan kenyamanan untuk melakukan tindakan prosesi dari hipnoterapi itu sendiri. Nah, setelah udah dilakukan kesepakatan atau good rapport itu, baru kita akan mulai dengan memperkenalkan diri gitu. Kita akan mengetahui juga dari question itu, kita akan mengulang tentang sejauh mana dia juga tahu nggak sebelumnya dengan ilmu hipnoterapi ini. Apa yang Anda ketahui tentang dunia hipnoterapi itu sendiri, ya. Jadi ketika kita sudah tahu, kalau jawabnya belum pernah, atau sudah, atau kalau sudah pernah di mana dan udah berapa lama, artinya dia tidak terlalu jadi kaget ya. Proses itu aku harus diapain gitu loh. Nanti aku dibuat tidak sadar, aku susah kembali lagi gitu kan akhirnya. Nah, itu membuat senyaman mungkin kondisi itu. Setelah jadi butuh waktu ya? Butuh waktu. Itu harus ada chemistry bahasanya ya, ada kenyamanan yang terbangun di antara keduanya. Jadi setelah udah merasa nyaman antara terapis dengan pasien atau klien itu, baru kita coba memperkenalkan diri gitu loh, bahwa saya terapis Anda, selamat siang misalnya saat ini gitu kan, atau selamat pagi, selamat malam. Saya juga sering menghadapi pasien yang malam. Mereka cukup nyaman kalau malam. Karena suasana juga ya, bahwa itu membuat mereka lebih tenang, lebih nyaman, dan mungkin juga dari sisi waktu. Dari sisi waktu juga dia juga kali ya, mungkin gelombang itu. Kalau gelombang otak ya, untuk bekerja malam, dari sisi malam. Sebenarnya prinsipnya di hipnoterapi itu kita masuk, kalau kesadaran sepenuhnya kita ada di gelombang beta. Ya, kalau hipnosis kita masuk ke theta. Tapi ada itu sampai deepnya ya. Kalau tahap hipnosis beta kita ke alfa dulu. Jadi buat relax. Setelah relax baru kita kepada gelombang theta tadi. Baru itu lakukanlah sugesti-sugesti positif yang akan kita berikan kepada klien. Jadi hipnoterapi sendiri itu kan kita membuat kondisi hipnosis kepada klien ya, bahwa kenapa harus kita bisa menggiring atau membawa klien, membimbing ya bahasanya, membimbing klien untuk masuk pada kondisi hipnosis, karena kesadaran hipnosis ini penting sekali dalam sebuah hipnoterapi, proses hipnoterapi. Kesadaran hipnosis itu adalah sebuah kesadaran yang sangat mudah untuk seseorang mengingat kembali memori-memorinya, bahkan gampang sekali untuk bisa menerima sugesti-sugesti positif yang akan nanti
kita berikan kepada Berarti dia klien. ada di peta ya? Betul. Sampai ke tahap itu nanti tahap pertamanya itu memang kita akan berikan. Pertama setelah tadi ya saya balik lagi tentang bagaimana kita perkenalkan diri, kita membangun good rapport terhadap klien, terus sampai akhirnya kita membuat dia suasana jadi rileks. Sebenarnya rileksnya itu di alfa gitu kan? Kalau udah rileks dia percaya betul. itu udah di alfa. Oke, gitu kita kan? ngobrol begini dalam kondisi gelombang kerja otak kita di beta, kesadaran full. Nah, terus kita akan memberikan yang namanya kondisi rileks. Relaksasi ini benar-benar dibuat si klien nyaman. Nyaman dengan kondisi duduk gitu kan, tegak, tapi tidak tegang. Kita akan bimbing dia dengan sebuah kesadaran full yang memang akhirnya dia fokus terbawa oleh bimbingan yang kita arahkan gitu ya, dari betul-betul kondisi dari kepala sampai ke ujung kaki itu dibuat rileks mungkin. Nanti itu ada tahapannya. Sehingga setelah itu sudah rileks, baru kita akan bawa ke lebih deep lagi. Jadi ada namanya deep level ya, bahasanya untuk masukin ke anak tangga berikutnya supaya dia lebih dalam lagi. Nah, disitulah fasenya kita memberikan sugesti-sugesti. Nah, kalau dia berceritanya itu di mana posisinya? Kalau misalnya untuk mengulikkan klien itu kan istilahnya membawa masalah lah ya, dia membawa persoalan dianya, terus kita untuk tahu bahwa permasalahannya itu dia untuk bercerita, itu ada di level mana? Ya tadi. Teta, sudah di teta atau masih di alfa? Sudah di teta. Oh, sudah di teta. Kalau di alfa itu masih kondisi rileksnya dia. Betul. Kenapa? Kan fungsi dari kita ingin mengantarkan seseorang itu di kondisi hipnosis, yang tadi bilang kesadaran hipnosis, sehingga apapun itu dengan rileksnya seseorang gampang untuk mengutarakan, menceritakan. Karena gini, kita akan memberikan sebuah keadaan yang betul-betul dia nyaman, rileks. Nah, itu kenapa ada bahasa yang digunakan di hipnoterapi bahwa semakin dalam, semakin rileks, semakin santai. Nah, itu sering kita perdengarkan karena memang kita dibimbing untuk masuk ke gelombang theta tadi. Ketika sudah sampai, kita akan recheck ya level di mana kedalamannya. Kita ambil skala scaling itu ya, scaling deep, bahwa Anda misalnya dari 0 sampai 10. Skala ini Anda berada di mana ini gitu loh. Dia akan mengasih kode, kita sebutkan angkanya. Nah, dia ada di fase di skala yang mana gitu ya. Di skala angka berapa untuk kedalamannya. Semakin dalam ya semakin tinggi ya ininya skornya itu. Jadi, Anda sudah cukup dalam. Akan ada juga yang menurunin anak tangga. Nah, kalau skala anak tangga itu ya semakin kecil angkanya, dia juga semakin sudah deep begitu. Kita menggunakan skala-skala itu. Bukan anak tangga, tapi kalau nggak salah warna ya. Warna dulu, terus ya mungkin anak tangga ya. Turun kayak. Biasanya anak tangga sama lift gitu. Kita misalnya ada di lantai berapa ya, 10. Nanti kita akan ke lantai dasar. Jadi semakin turun lift itu semakin kita bukannya theta itu dia udah agak-agak teler gitu? Jadi kalau kondisi kalau misalnya kita ajak ngobrol bukannya dia naik lagi? Enggak. Nanti kita kembalikan. Karena kan kita masuk ke bawah sadarnya dia, ke bawah sadarnya dia. Kan memang kita masuk di ranah itu gitu, di level itu gitu kan. Sehingga untuk selesai pun nanti kita akan kembalikan kepada ke beta gitu. Jadi menarik sekali ya untuk sampai kita mengetahui dengan tanpa dia sadari gitu loh. Untuk mengutarakan semua memang kita masuk kepada jadi dia bicara pun nggak sadar gitu, sadar nggak sih? Bukan nggak sadar. Bahasa ini kan kita di bawah sadar ya. Sadar yang dalam pengertian saya tahu dia kontrolnya di dirinya dia gitu loh. Betul-betul dia boleh berhenti di saat itu. Dia tidak mau menerima sugesti itu dia sadar. Gitu loh. Iya. Berarti bukan yang kayak tidak sadar gitu tidur gitu, bukan ya? Berarti bukan, memang tidur memang dia tidak tahu antara sadar ya, dan tidak gitu kan? Nah, jadi kan di situ akan terurai gitu loh, akan terungkap dengan mudah karena memang dia betul merasakan. Nanti gini, jadi kita tuh ada tahapan yang masuk kepada pasien dibawa kepada suatu situasi atau tempat yang dia merasakan sebuah kedamaian di sana. Nah, dengan kedamaian di situ kan dia
tenang, nyaman, dia akan mengutarakan dengan rileksnya persoalannya dia tanpa ada sebuah unsur tekanan atau paksaan, sehingga ya terungkap gitu loh, apapun yang menjadi kekecewaan atau kesedihan yang mungkin dia alami gitu loh, permasalahannya dia gitu. Jadi manfaatnya tuh ini ya, untuk kita, dia juga bisa dapat solusi dengan dia datang ke terapis gitu, maksudnya dengan hipnoterapi itu kita klien yang ada masalah pun dapat solusi ya, maksudnya solusinya itu kita yang kasih secara sugesti atau bagaimana tuh? Maksudnya solusi untuk permasalahan dia? Iya, jadi dia kan mengungkapkan ya, misalnya gangguan kecemasan ya, atau misalnya gini, dulu kita pernah bahas tentang inner child ya, traumatik, masalah-masalah waktu lampau gitu ya, bahwa seseorang dengan pengalaman masa lalunya yang luka, trauma itu kita bisa bantu untuk pulih keadaannya gitu. Ngulik dulu berarti ya? Betul, kita istilahnya ngulik dulu ke masa lalunya dia, traumatiknya dia gitu kan. Dengan hipnoterapi itu kan salah satu metode. Tadi kan saya bilang salah satu metode terapi yang digunakan dalam terapi psikologi, misalnya membantu klien untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dia. Kasar omong, kok bisa ya, gitu kan? Kok bisa ya, gitu loh. Kan tadinya dia benar-benar punya trauma di masa lalu, masa kecilnya. Katakan ada seseorang anak diperlakukan, kalau kemarin contohnya pasien saya, dia selalu diolok. Selalu dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Bahkan dia nggak dianggap mampu oleh orang tuanya. Nah, jadi kan sering diejek sama saudaranya, nggak dipercaya sama orang tuanya. Itu membuat sesuatu hal yang akhirnya luka dan membuat suatu hal, kalau sekarang kan bullying gitu ya. Dia seseorang yang gampang banget gitu loh dilakukan proses bully itu gitu kan ke dirinya dia, karena memang semakin dia tidak confidence terhadap kemampuannya dia. Nah, itu membuat luka buat seseorang, dan pasien itu akhirnya trauma. Dan nanti kita akan juga menanyakan kapan itu terjadi, itu akan bisa terungkap. Dia akan ingat kembali kapan itu terjadi, di usia berapa gitu loh. Situasi apa yang mendukung itu muncul kembali di saat-saat seperti apa gitu loh. Itu bentuk kuesioner yang kita berikan sehingga kita bisa mengeksplor nantinya ketika dialog pada saat tadi teta tadi. Teta. Jadi kenapa ada intake atau pertanyaan yang perlu diisi di awal, itu kita bisa melakukan nanti interview pada saat gelombang teta berjalan gitu loh, dan kita akan korelasikan terhadap permasalahan yang dia alami gitu loh. Jadi cross check and balance gitu ya, benar dia tadi menuliskan itu, kita eksplor pada saat tadi gelombang tetanya berlangsung. Menarik banget, enak banget, dia mengungkapkan, dia nangis, dia ekspresikan dirinya gitu kan, sampai akhirnya titik di mana kita harus menumpahkan gitu loh bentuk kesedihan, kekecewaan, harus betul-betul totally. Kita bahkan berikan media sebuah bantal yang dimana kita mengasih kesempatan dia untuk mengungkapkan, ngeluarin semua emosi, kebencian. Kenapa orang-orang sekitar aku membuli aku, kenapa orang itu mengejek aku, dan sebagainya gitu loh. Ternyata setelah terungkap itu baru kita membenarkan, kan di sini ada namanya kognitif ya, mindset gitu ya. Kita akan memperbaiki melalui sugesti-sugesti tadi, perasaan-perasaan negatif yang keliru. Nanti juga ada teknik di hipnoterapi itu cukup banyak, forgiveness, memaafkan, regresi, itu banyak teknik yang kita akan mengintervensi di dalamnya, sehingga dia tahu betul perasaan negatif ini harus diperbaiki gitu loh. Awalnya mungkin dia bisa memaafkan dirinya yang salah menginterpretasi, dan dia bisa juga mengimbangi dengan pembuktian-pembuktian sikap yang bisa diperbaiki gitu loh. Nah, disitulah pembenahannya, menariknya di sana gitu loh. Kita memberikan apa sih solusinya di sini, memberikan penyadaran yang
sebenarnya gitu. Jadi mungkin kita forgiveness dulu, pemaafan sebelum dia melakukan tadi regresi, mundur ke masa lalunya dia, kita memberikan teknik pemaafan. Nah, baru kita akan bicara soal bagaimana dia memiliki goal terhadap persoalannya dia. Dia kan pasti punya ekspektasi ya, keluar dari kekecewaan ini atau benci terhadap permasalahan ini. Dia tahu, dia menyadari gitu kan. Saya nggak mau begini. Saya juga tahu orang tua saya sebenarnya sayang sama saya. Gitu, ini contoh kasusnya. Tapi saya nggak bisa terima gitu. Jadi permusuhan kan terhadap dia dengan orang tuanya. Terus seperti apa? Nah, kita mengembalikan pemikiran atau mindset yang keliru tadi, perasaan-perasaan negatif yang keliru ini dengan sesuatu yang benar, yang sesuai normanya, kaidahnya. Orang tua itu memang sebenarnya sayang ke kamu, mungkin caranya keliru gitu kan, bahkan saudara-saudara juga ini bisa dimaafkan, mungkin mereka tidak tahu caranya. Nah, itulah unsur pemaafan itu yang akhirnya membenarkan pemikirannya si klien gitu loh. Berarti bisa bukan sekali ya? Maksudnya sekali sesi berapa kali? Ya, rata-rata nggak bisa sekali ya? Waktu ya kita tuh ada yang kasusnya 3, 5, tergantung. Tapi lu satu-satu atau gimana? Kalau misalnya dia bawa kasus 3 nih? Oh, satu-satu. Satu-satu kan? Iya, ada yang memang menjadi sesuatu hal yang besar dalam pemikiran dia, yang sangat cukup mengganggu, yang dia kenali. Kan kita kan begini-gini. Dia kan menulis hal apa gitu loh, yang menjadi sesuatu hal mengganjal dalam kehidupan Anda, yang menjadi terus bulan-bulanan gitu loh, terkecewa. Dia dikecewakan karena kasus yang tadi, misalnya kasus itu. Bahkan kalau ada pasien saya tentang dia penempatan posisi di divisi yang keliru, bahkan dia dibully juga di divisi itu, sangat tidak nyaman kalau di dunia kerja buat dia gitu lah. Akhirnya dia mau kemana? Nah, itu dia dihipnosis oleh kalau misalnya ada nggak kayak klien misalnya dia datang, dia tahu punya masalah tapi dia nggak ngerti masalahnya apa, ada nggak? Bisa nggak gitu? Kan dari perasaan, kenapa ya saya kayaknya nggak nyaman nih, kayak ada sikap saya yang kayaknya salah tapi saya nggak bisa tahu. Nah, di hipno itu bisa ya, karena sebenarnya dia nggak ngerti gitu, apa sih masalah dia di waktu kecilnya tuh apa gitu kan, banyak ya. Betul. Nah, nanti kan kita berdialog pada saat yang tadi ya, di kondisi theta tadi kita tanya jawab. Memang awalnya kan kita berikan kuesioner yang di depan tentang dia ada yang menyadari, kapan sih, bantu aja dengan tulisan itu ya, kapan Anda merasakan ini gitu loh. Dan situasi yang seperti apa itu muncul gitu loh, kan kita akan tarik korelasinya, benang merahnya itu gitu ya. Seperti itu. Untuk menjadi seorang hipnoterapi itu sulit nggak, atau ada tahapan-tahapannya atau apa yang harus dipelajari gitu, untuk kan nggak sembarang orang ya bisa menghipnotis, atau dia cuma lihat dari YouTube, oh gini caranya dia praktekin gitu. Ya, jadi artinya hipnoterapi itu kan memang sebagai skill ya, dimana orang awam pun bisa belajar, mempelajarinya. Cukup menarik, tapi jauh lebih efektif ketika memang kita punya latar belakang pengetahuan gitu ya. Latar belakang pengetahuan misalnya dunia psikologi ini kan sangat memberikan sebuah pengkayaan untuk kita mengerti gitu loh, kenapa bisa masuk sampai kepada tahapan yang tadi gitu loh, bagaimana cara kerja atau tahapan gelombang otak yang berada di mana, di fase apa, terus bagaimana kita memberikan sugesti itu, kita lebih enak connect-nya, nyambungnya, karena kan memang kita tahu runtutan itu gitu loh. Tapi kalau secara umum banyak juga yang sukses bukan latar belakang psikologi gitu. Tapi memang mereka lebih kepada keminatan. Misalnya saya punya keluarga ini menerapkan untuk kasus-kasus wanita yang obesitas. Kan itu cukup ya. Kalau sekarang kan orang larinya ke
berbondong-bondong dokter nih ya, Ya. dokter umum jadi ke skincare gitu kan, itu klinik-klinik kecantikan cukup memberikan janji gitu ya, bahasanya cukup laris. Nah kalau bicara ke hipnosis ini bisa diarahkan kepada ke kesehatan tubuh juga gitu, untuk mereka ingin jadi langsing gitu. Jadi ada komunitas, isinya itu wanita semua. Nah itu sukses. Jadi artinya tidak ada latar belakang khusus juga, memang ini bisa dipelajari secara awam, secara umum skill ini gitu loh. Monggo kalau Bu Wita tertarik sih. Artinya minimal memberikan sugesti-sugesti positif ya buat diri kita gitu loh, tentang kalau kita tahu tadi kan kecemasan ini dari mana sih sumbernya, tapi pasti kulik-kulik dia mengingat, kita kembali coba di usia berapa itu terjadi, dia akan terungkap sendirinya. Kita sendiri gitu. Oh, kita butuh terapis kan, nggak bisa kalau sendiri. Jelas. Tapi kita mengenali gitu loh. Setidaknya dengan belajar hipnoterapi itu kita mengenali ada metodenya, teknik-tekniknya itu. Maksud saya kalau kita justru kita tahu caranya, apa nggak ngeganggu tuh pada saat kita dibawa rileks gitu. Karena kita nggak bisa mengendalikan ketika kita udah pada rileks dan kita masuk ke area tadi, gelombang itu tadi. Saya pun terhipnosis. Oh gitu. Waktu saya belajar, karena kita tahu nih, jadi gitu. Jadi kan suka ada pemberontakan kan, karena gitu kan pasti. Denial, menolak. Tapi kan kita berusaha ada maksud dan tujuan, gitu loh. Kita kenapa mau di hipnoterapi? Oh ada, kenapa enggak sih? Kalau memang ini merupakan metode yang bisa membantu saya mengurangi gitu kan rasa negatif yang saya selama ini pendam. Apa sih keuntungan saya pelihara, saya nikmati sepanjang hidup kan bawa terus kan bisa lari ke fisik. Iya benar-benar. Gitu, ya kan? Jadi enak benar gitu. Jadi kita yakin yang penting terapis ini kita bisa membantu kita, membimbing kita untuk mengeluarkan. Nanti Bu Wita belum pernah dicoba ya? Belum pernah. Nanti dicoba. Boleh dicoba di tempat klinik saya. Ya, oke. Kita nanti pemirsa kita nanti coba untuk datang ke kliniknya untuk podcast di sana untuk praktek ya. Boleh silakan ditunggu. Oh ya, di mana tuh kliniknya? Tadi udah disebutin sih ya di awal ya. Cuman bisa diulang nggak? Tuh ada ini IG atau sosmednya gitu. Biar kalau ada pemirsa yang butuh. Saya tampilkan gitu ya. Itu kita juga baru nih bicara tentang dulu saya pakai yang lama, tapi ini baru saya rubah akunnya, nanti saya tampilkan. Persisnya sih lokasinya di Cibubur, nggak jauh dari perumahan Citra Grand. Nah di sana saya buka prakteknya dan namanya Rumah Psikologi Holistic Consulting. Gitu. Memang kita tuh butuh ya untuk tahu apa sih maksudnya, kita bawa apa tuh dari kecil tuh, bawa luka supaya nanti kita di kedepannya lebih nyaman hidupnya, lebih sukses, lebih mudah, lebih ringan, lebih bahagia. Gitu. Lebih bahagia. Kenapa bahasanya diterapkan adalah itu, lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman, lebih damai, lebih bahagia, lebih menerima ya. Itu ujungnya pengulangan, repetisi kalimat-kalimat itu memberikan sugesti yang memberikan sebuah kebahagiaan yang ingin dicapai setiap manusia kan. Gitu. Iya memang betul sih, kayak kita tuh sebenarnya punya pendaman ya. Pastilah ya, kita punya pendaman terus nggak keluar gitu kan. Nanti akhirnya jadi penyakit. Nah, itu memang butuh terapis ya. Iya, istilahnya membuang sampah-sampah ya dalam diri kita. Sampah dulu bawa. Luka-luka yang harus kita sembuhkan. Ngapain kita hidup dalam sebuah keterbelengguan? Nah, itu masalah-masalah batin yang mungkin banyak orang juga belum sadar ya. Sebenarnya dia ada luka batin. Makanya dia tetap bingung gitu menghadapi hidup tuh. Gini lagi. Bahkan nih ya, saya ada case juga di kantor ini luar biasa, jenjang karir prestasi bagus gitu ya jabatannya, tapi ketika berhubungan sama
keluarganya atau orang tuanya itu luar biasa. Kebalikan. Loh, kok tidak mencerminkan gitu seorang banyak itu. Sukses. Nah, ternyata kan kalau kita kulik masih punya luka batin yang belum terselesaikan. Begitu kan rugi. Bahwa orang tua yang dibenci. Bisa dicontohin nggak sih misalnya luka batin dulu, terus terbawa dengan karakter seperti apa di sekarangnya, di kehidupan sekarang dia. Misalnya dulu dia suka dibully waktu kecilnya, terus pada saat sekarang sudah besar, makanya dia menghadapi masalah-masalah itu tuh sebenarnya karakter apa yang dia bawa karena pembulian itu. Kan konsekuensi kalau dibully itu kan bahwa hilangnya kan rasa percaya diri tentu, hilangnya dia ada sebuah penolakan dirinya sendiri gitu. Iya, ya bisa dibilang kan ini kontradiktif gini. Dia sukses sih di karir, tapi ketika masuk ke lingkungan yang internal, kan itu orang aslinya ya, gitu loh. Kalau di luar kan bahwa dia menampilkan sebuah tindakan yang idealnya. Saya harus bertindak seperti layaknya seorang pemimpin jabatan di sebuah perusahaan. Tapi ketika masuk ke lingkungan internal, dia apa adanya dirinya gitu loh. Sehingga itu memunculkan aslinya gitu loh. Jadi pertanyaan tadi bahwa luka batin atau karakter yang seperti apa yang membuat dia saat ini seperti itu gitu, maksudnya dulu dia waktu kecilnya punya luka, akhirnya menjadi luka batinnya dia. Nah, dia mempunyai karakter apa pada saat dia dewasa sekarang nih, pada saat ini gitu yang dia bawa. Nah, itu maksudnya kayak misalnya kalau dibully langsung dia punya karakter saat ini apa, dia ngebully orang juga pada saat sudah dewasanya, pada saat ini dia ya memang kan rata-rata yang membuli itu memang punya pengalaman yang sama. Dia pernah dibully gitu loh, korban lah dulu. Korban. Sekarang dia pelaku gitu loh. Nah, kalau bicara soal karakter yang muncul, nah tadi kan Ibu kan menyadari bahwa ketika tampil di lingkungan orang biasa bertopeng gitu kan. Cuman kalau bicara soal di sini gitu loh, internal dia muncul kan dia aslinya, diekspresikan ke orang tua juga dia bisa bentak-bentak, dia tidak terima. Berarti kan mana ada proses pendewasaan atau proses penyehatan secara batin terhadap dirinya yang seharusnya sudah dia sadari gitu loh, ya, yang sudah harus dia selesaikan. Ini kan belum terselesaikan, kenapa gitu loh? Makanya rata-rata permasalahannya di rumah ya. Di rumah, memang. Karena kan kalau di luar dia topeng. Betul. Kalau maksudnya kalau di rumah dia aslinya dia dan ketemu dengan orang-orang ya bangsa keluarganya dia yang aslinya juga keluar di situ. Makanya lingkaran setan gitu kan permasalahannya. Oke, sebelum penutup nih Bu Herlina, bisa nggak kasih penutup untuk pemirsa mengenai hipnoterapi atau bagaimana apa yang berkaitan sama hipnoterapi. Baik, kalau hipnoterapi jelas kita memberikan sebuah gambaran ke masyarakat tentang pentingnya kesadaran terhadap kesehatan jiwa kita gitu loh. Metode hipnoterapi ini kan salah satu pilihan atau salah satu cara terapi psikologi yang bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang seolah-olah kita tuh melihat kok nggak ada jalan keluarnya ya. Tiap ada persoalan yang kita hadapi di kantor atau seseorang yang suka marah-marah, itu kan tampak di permukaan yang sebenarnya punya relate atau punya korelasi terhadap sesuatu masa lalunya gitu loh. Misalnya tidak diberinya kesempatan untuk mengutarakan pendapat gitu. Jadi di forum istilah di dunia kerjanya misalnya kesempatan untuk berbicara kecil itu juga bisa memicu karena seolah-olah dia tidak ada ruang di dalamnya. Nah, itu juga harus dikenali. Kenapa metode hipnoterapi ini cukup efektif, harus juga dikembangkan dan diterapkan di masyarakat luas karena tidak memiliki dampak dampak-dampak negatif, efek negatif di dalamnya. Jadi aman. Jadi aman. Kenapa? Tadi saya bilang aman sekali gitu loh, bahwa kita tidak usah khawatir gitu ya terbawa kondisi nanti kita diberikan sugesti yang keliru oleh terapis
bahwa kita betul-betul sebagai klien itu punya kendali di dalamnya untuk bisa menerima sugestinya atau tidak gitu, atau menghentikan proses hipnoterapi itu juga bisa kita yang melakukannya. Keputusan itu kita. Cuman kata kunci yang pertama adalah bangun dulu deh. Bahasa awamnya chemistry, good rapportnya itu antara terapis dengan klien, sehingga itu unsur memudahkan trust itu berjalan dengan efektif, supaya kita terbantukan untuk keluar dari masalah-masalah luka batin, tadi inner child kita, itu efektif banget. Selesaikan, tuntaskan. Jadi jangan sampai kita sudah dewasa, kita masih membawa luka-luka waktu masa kecil, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Herlina untuk kehadirannya, untuk bincang-bincangnya, untuk sharing-sharing ilmunya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu podcast kita. Terima kasih atas partisipasinya kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Salam.